berpangkat Letnan Kolonel. Ini dia. Perempuan kelahiran Padang tahun 1972 yang bernama Revila Aulina memberanikan diri untuk ikut tes TNI pada tahun 1996. Namun, karena belum nasib, pada tahun itu Revila belum lulus. Tetapi Revila tidak berputus asa. Pada tahun 1998, dirinya mencoba lagi untuk tes dan alhamdulillah Revila diterima sebagai TNI Angkatan Udara dengan penempatan pertama di Bandung. Revila yang sehari-hari dipanggil dengan Unyang ini menceritakan, perempuan ini menceritakan jenjang pendidikannya mulai dari SD dan SMP di Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian melanjutkan kepada SPG 2 di Padang, setelah melanjutkan ke Universitas Bung Hatta Padang. Belum puas sampai S1, Revila terus melamarkan Uninus dan Unur Bandung dan tamat S2. Perempuan 9 bersaudara ini mengaku ketika kuliah di Bung Hatta mengambil Fakultas Ilmu Pendidikan FKIP jurusan Bahasa Inggris. Ketika mulai duduk di bangku kuliah, minat untuk masuk menjadi TNI sudah mulai timbul. Untuk memulai niatnya itu, Revila masuk organisasi di kampus, yaitu Resimen Mahasiswa atau Menwa. Walaupun digelar dengan polisi kampus, tetapi untuk lulus tesnya pun setengah mati, baru bisa lulus. Latihannya persis kayak militer, dan di dalam organisasi Menwa diajari tentang ilmu kemiliteran dengan disiplin yang tinggi. Perempuan yang mengaku bersuku Piliang ini menceritakan setelah mengikuti pendidikan di Pusdik Kowat Bandung tahun 1998. Kemudian dilantik sebagai Letnan 2 Letda dan langsung disekolahkan sebagai bekal di Kesatuan. Putri dari pasangan almarhum Mukhtar dan almarhumah Hajah Nursina merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Sebagai tempat tugas pertama, Revila ditempatkan di Lanut Sulaiman Bandung. Selama berdinas, Revila juga mengikuti sekolah-sekolah dan kursus untuk menunjang karir. Penempatan di militer tidak hanya satu tempat saja, sekali 2 tahun pindah dari satu satuan ke satuan lain. Ibu 2 orang anak ini kini telah berpangkat letkol, sebelumnya mengikuti pendidikan Sesko tahun 2015 di Lembang, Bandung, dan sekarang ibu dari Sayyidina Dafa Devila berdinas di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Sekau Halim Perdana Kusuma Jakarta sejak tahun 2018 sampai sekarang. Perempuan yang akrab dipanggil dengan Vila ini menjelaskan anak keduanya bernama Sayyidina Ramadika Devila lahir di Bandung 30 September 2006. Ini baru duduk kelas 3 SMP di kota Bandung. Sedangkan yang besar sudah duduk kelas 2 SMA, lahir pada tanggal 1 Juli 2004 di Bandung. Misi PBB di Sudan, negeri tanpa awan. Revila bersama 6 TNI lain pada 12 Juni 2017 diterima Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea, Burhanuddin Badruzaman. Mereka adalah Letkol CPL Vanlik Effendi, Letkol Laut Awang Bawono, Mayor PNB Arif Sujatmiko, Mayor Laut Irianto, Mayor Infantria, Mayor Marinir Laili N. Sudan disebut dengan negeri tanpa awan karena selama bertugas di Sudan jarang dilihat ada awan. Yang ada hanya terik matahari di siang hari yang panasnya mencapai 45 derajat. Kalaupun ada hujan sangat jarang sekali. Jangan harap 1 kali dalam sebulan, tetapi hanya 2 kali dalam setahun. Untuk sampai ke negara Sudan membutuhkan waktu 16 jam perjalanan. Negara Sudan juga disebut kota Khartoum. Dari kota itu melanjutkan lagi perjalanan dengan pesawat Unflight selama 2 jam penerbangan dari ibu kota Sudan untuk sampai ke daerah misi HQ El Fasher. Disebutkan lagi, dalam menjalankan tugas di HQ El Fasher itu butuh penyesuaian diri, terutama lingkungan udara yang kurang bersahabat. Apabila siang hari panasnya minta ampun, dan kalau malam dinginnya juga minta ampun. Tetapi karena tugas, Revila dapat melaluinya bersama orang-orang dari negara yang ditugaskan berasal dari berbagai negara belahan dunia dengan culture yang berbeda pula. Negara Sudan tidak asing lagi bagi Revila.
Penduduknya mayoritas Muslim dan bahasa sehari-hari yang digunakan bahasa Arab. Berbeda sekali dengan negara Indonesia, negara mayoritas Muslim ini jarang mendengar suara azan berkumandang saat waktu sholat masuk. Tetapi kalau di Indonesia, setiap waktu sholat masuk suara azan dikumandangkan sebagai pertanda waktu sholat sudah masuk dan sekalian mengajak orang untuk datang ke masjid melaksanakan sholat wajib tersebut. Lama berpuasa di Sudan mulai pukul 4.30 waktu setempat sampai pukul 19 malam. Tapi itu semua tidak menjadikan alasan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Pada waktu cuti pertama bulan Oktober 2017, Revilla sampai melaksanakan ibadah umroh ke Mekah karena perjalanan dari Sudan ke Jeddah. Sebelum kembali ke tanah air pada tahun 2018, Revilla melakukan traveling ke Mesir untuk melihat ragam budaya dan tempat wisata yang ada di Kairo. Selama bertugas di Sudan, banyak pengalaman suka dan duka yang dirasakan. Pada daerah misi, banyak bertemu dan berteman dengan orang-orang yang datang dari berbagai negara dengan tujuan yang sama, yaitu ikut misi kemanusiaan. Villa juga berpesan kepada yang berminat ikut misi, jangan takut atau khawatir, tidak akan ada teman atau dikucilkan di sana, justru banyak sekali yang mau jadi teman. Dengan catatan harus pandai bahasa asing seperti Inggris dan bahasa Arab. Bahasa yang digunakan sehari-hari di negeri tanpa awan ini adalah bahasa Arab 95%, masyarakatnya Muslim, semua wanita Sudan yang dijumpai memakai busana Muslim. Tetapi belum memakai hijab, mereka memakai selendang menutup kepalanya. Demikian kisah Revilla Oulina dari mengikuti misi PBB di negara Sudan, negara yang disebut tanpa awan. Semoga kisah ini dapat penyemangat bagi perempuan lain di Indonesia. Jangan merasa minder dengan predikat padusi. Nah itu Beb. Jadi banyak sekali wanita-wanita yang hebat di Minangkabau. Nah seperti yang dilakukan oleh Revilla Oulina ini. Dia juga anggota SHIF U9 UNAMID. Dia juga seorang yang mendapatkan medali dari PBB di Sudan pada tahun 2014 lalu. Dan dia juga sekarang menjadi komandan pasukan perdamaian dan seorang wanita. Nah, beliau ini juga biasa dipanggil dengan Junia. Ya kan? Sebenarnya banyak sekali wanita-wanita Minang yang hebat-hebat. Seperti polisi pertama ada 4 orang itu juga wanita dari Minangkabau. Dan pilot helikopter pertama yaitu juga dari Minangkabau. Oke, mari kita selalu mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang berprestasi di bidang apapun. Dan yang penting adalah mendidik adabnya.